Luar biasa di sini pemirsa. Astagfirullahaladzim. Ada sesuatu di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Khalirah. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba dia ada yang dongol pemirsa. Seorang nenek-nenek. Astagfirullah, mukanya udah keriput. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Iwan Atos. Alhamdulillah kali ini saya berada di sebuah lokasi. Ini cuaca habis hujan, walaupun masih gerimis sedikit ya. Kita tetap seperti biasa akan melakukan penelusuran di daerah sini. Tepatnya kita berada di sebuah pegunungan, dan di sebelah sana itu hutan. Ini di sini masih mungkin warga yang menanam sesuatu di sini, seperti banyak sekali pohon-pohon cengkeh di sini. Jenis teri juga banyak, karena masih di pinggiran hutannya. Dan kalau ke sana lagi udah hutan lebat sekali. Jadi hutan masih intinya jarang manusia yang memasuki hutan tersebut, karena masih banyak binatang buasnya seperti ular, mungkin harimau, serigala. Ini cuaca lumayan dingin sekali pemirsa, sangat dingin sekali. Astagfirullahaladzim. Jadi mas, kita sambil jalan aja mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Bahkan tadi saya sempat melihat, cuman agak jauh, ada seekor harimau sebelah sana. Cuman saya tadi pas hujan ya menyalakan api, jadi harimau itu mungkin ketakutan, dia lari ke dalam hutan lagi. Astagfirullahaladzim. Dan di tempat ini saya merasakan auranya itu sangat luar biasa pemirsa. Bahkan dulu di sini katanya ada seseorang yang tinggal di tempat ini, di sebuah gubuk, tapi sekarang sudah tidak ada. Dulu mungkin di area sini gubuknya, cuma kan udah lama sekali pemirsa. Tapi orang tersebut tidak ada yang mengetahui kemana perginya. Bahkan gubuknya juga dulu ada yang sewaktu masih ada gubuknya itu katanya sudah tidak ditempatin lagi pemirsa. Tapi orangnya sudah tidak ada, nggak tahu kemana. Dia seorang perempuan tua yang mungkin sudah berumur. Dia tinggal sendirian di sini pemirsa. Ya mungkin dia mempunyai kelebihan ya dari orang-orang biasa. Mungkin dia punya ilmu yang luar biasa pemirsa. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Katanya dia tinggal di sebelah sana, di pinggiran hutan. Dia hidup sebatang kara pemirsa. Seorang mungkin ya dibilang tua banget ya, belum ya, sekitar umur mungkin
sekitar 50 tahun atau 50-60 tahun lah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim Muhammad. Astagfirullahaladzim. Anehnya perempuan itu tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tapi ini udah lama sih pemirsa, jadi bahkan gubungnya pun sudah sama sekali tidak ada. Dulu masih ada, mungkin cuman tinggal bekasnya ya. Dia tinggal di sebelah sana. Tapi dia sering mungkin mencari kayu bakar atau dia ke sebelah sana, ke pinggiran hutan. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Saya merasakan ada kekuatan yang luar biasa di sini pemirsa. Astagfirullahaladzim. Ada sesuatu di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli roh. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba dia ada yang dongol pemirsa. Seorang nenek-nenek. Astagfirullah, mukanya udah keriput. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, Mas Ewi. Deketin Mas. Siapa nenek ini? Astagfirullah. Mukanya hancur pemirsa. Assalamualaikum. Nenek siapa sebenarnya? Dan kenapa berada di tempat ini? Dan muka nenek kenapa? Siapa? Nenek Salma. Nenek Salma. Astagfirullahaladzim. Bukankah kalau Nenek Salma itu yang tinggal di tempat ini dulunya? Yang tinggal di sebelah sana, di pinggir hutan. Terus sampai sekarang tidak temu, katanya hilang. Sampai rumahnya udah hancur. Udah tidak ada lagi. Sekarang nenek muncul. Apa yang sebenarnya terjadi sama nenek? Astagfirullah. Jadi nenek cari kayu bakar di pinggir hutan sana. Terus tiba-tiba bertemu dengan harimau. Astagfirullahaladzim. Terus astagfirullah, jadi mukanya dicabik-cabik oleh harimau pemirsa. Cabik-cabik sama harimau. Astagfirullahaladzim. Terus setelah itu apa yang terjadi nenek? Di antara sadar dan tidak, nenek juga melihat ada seekor ular besar. Apa? Jadi ular besar sama harimau itu berebut untuk mendapatkan nenek. Astagfirullahaladzim. Terus apa yang terjadi, Nek? Harimaunya kalah. Jadi nenek dimangsa sama ular. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya, Nek. Saya memang melakukan penelusuran di tempat ini, Nek.
karena keberadaan nenek tidak diketahui. Warga bilang yang ada di bawah gunung ini, memang saya mendengar ada cerita bahwa di sini ada sebuah rumah kecil terbuat dari bambu, dan yang ninggalin itu seorang perempuan tua. Tapi katanya perempuannya menghilang, neneknya menghilang. Ternyata nenek. Astagfirullahaladzim. Makanya saya datang ke tempat ini untuk menguak nenek ini kemana. Ternyata nenek sudah meninggal. Udah lama nenek. Saya tadinya mau memasuki hutan ini nenek. Kenapa nek? Berbahaya. Banyak binatang buas. Astagfirullahaladzim. Ya. Astagfirullahaladzim. Waduh, gimana nih? Ini kejadian sudah sangat lama. Lagian saya nggak tahu ular yang memangsa nenek itu apakah masih ada ataupun sudah tidak ada di hutan sana. Dan juga nggak tahu ular yang mana. Sebab mungkin akan sangat banyak hutan ular-ular besar di sana, di hutan sana. Apa? Allahu Akbar. Jadi ketika nenek dimangsa ular itu, nenek mempunyai sebuah mustika. Mustika apa itu nenek? Merah delima. Jadi kalau saya mungkin mendatangi ular tersebut, apakah saya bisa mengenalinya ular itu? Jadi mustikanya itu bersama jasadnya berada di dalam perut ular tersebut. Dan ular itu kalau membuka mulutnya akan terlihat sinar merah di dalam mulutnya. Astagfirullahaladzim. Waduh, berani nggak kita Mas Epi kalau harus memasuki hutan sana? Cuma sangat berbahaya. Aduh, mohon maaf nenek. Bukannya saya tidak mau. Ntar saya kalau ketemu ular besar bisa dimangsa saya. Saya kan hanya orang biasa. Iya. Tidak mempunyai ilmu apapun. Gimana saya menghadapi ular itu? Ular apa itu nenek? Sejenis piton. Ular piton. Memang nek, saya dulu pernah memelihara ular piton sebesar ini nek. Tapi sekarang sudah tidak ada nek. Iya, sudah saya kembalikan ke taman satwa nek. Saya memang dulu senang memelihara seperti reptil, seperti ular. Iya. Insya Allah nek, saya akan coba mendatangi hutan itu. Baik nek, saya akan membacakan Al-Fatihah untuk nenek agar nenek tenang.
Suara apa itu, Nek? Suara harimau kah? Apa suara apa? Kok bunyinya seperti itu? Iya, Nek. Astagfirullahaladzim. Saya akan coba berusaha, Nek. Baik. Saya akan mendoakan Nenek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata nenek yang dulu tinggal di daerah sini pemirsa, beliau sudah meninggal. Bahkan sangat tragis sekali meninggalnya. Dia mencari kayu bakar di pinggir hutan sana dan bertemu dengan harimau. Jadi dia terkam harimau, mukanya dicakar sampai hancur. Tapi ketika harimau itu mau memangsa si nenek tersebut, ada seekor ular yang sangat besar datang. Jadi ular sama harimau itu berebut dan akhirnya dimenangkan oleh sang ular, dan si nenek itu jadi mangsa si ular tersebut, ditelan. Nenek itu masih hidup, ditelan sama ular itu sampai astagfirullah. Tapi si nenek itu katanya mempunyai sebuah pusaka, katanya merah delima yang dia bawa. Jadi dia ikut masuk batu tersebut ke dalam perut si ular itu. Saya harus mencarinya katanya. Jadi kalau setelah saya mencari mendapatkannya, ya kejadiannya sudah sangat lama sekali, mungkin sudah hancur di dalam perut ular tersebut pemirsa. Mungkin tinggal batunya. Oke pemirsa, ntar kita langsung ke pinggir hutan sana. Tapi kita menunggu siang ya, tidak bisa malam seperti ini. Jadi saya Om Janim mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas, istirahat dulu. Besok kita berangkat lagi.